Selamat sore, Pak Sparta dan teman-teman sekalian. Pada sore hari ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan yaitu chapter 13 dengan judul penelitian perilaku dalam akuntansi. Next. Kelompok kami beranggotakan yaitu saya sendiri, Regina Fania dengan NIM 2019 1211016. Yang kedua ada Maria Angelika dengan NIM 2019 1211046. Dan yang terakhir ada Maitatri dengan NIM 2019 1211050. Next. Untuk materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada definisi dan lingkup penelitian perilaku dalam akuntansi. Yang kedua ada keterbatasan dan pentingnya penelitian perilaku. Dan yang ketiga ada isu bagi auditor. Next. Untuk yang pertama, definisi BAR atau Behavioral Accounting Research. Next. Definisi BAR, penelitian akuntansi perilaku atau BAR, riset pasar modal dan penelitian teori keagenan semua bisa disebut penelitian positif. Dalam arti bahwa semua penelitian ini terfokus dengan menemukan fakta. Penelitian pasar modal menanyakan bagaimana pasar sekuritas bereaksi terhadap informasi akuntansi. Teori agensi menanyakan insentif ekonomi apa yang menentukan pemilihan metode akuntansi. Dan penelitian perilaku menanyakan bagaimana individu benar-benar menggunakan dan memproses informasi akuntansi. Namun, penelitian-penelitian ini juga sangat berbeda dalam banyak hal. Misalnya, penelitian pasar modal melihat pada tingkat makro dari agregat pasar. Sedangkan teori keagenan dan akuntansi perilaku fokus pada tingkat mikro dari manajer dan perusahaan. Penelitian pasar modal dan teori keagenan keduanya berasal dari disiplin ilmu ekonomi dan dipisahkan dengan motivasi sebenarnya dari individu dengan mengasumsikan bahwa setiap orang adalah rational wealth maximum atau meningkatkan kekayaan yang rasional. Akuntansi perilaku di sisi lain berasal dari disiplin ilmu lain seperti psikologi, sosiologi, dan teori organisasi. Dan umumnya tidak membuat asumsi tentang bagaimana orang berperilaku. Tujuannya untuk menemukan mengapa orang berperilaku seperti yang mereka lakukan. Akibatnya, masing-masing dari 3 ajaran penelitian akuntansi dirancang untuk menjawab jenis pertanyaan yang sangat berbeda tentang praktek akuntansi. Next. Selanjutnya, penelitian dalam akuntansi perilaku sangat besar dan telah meliputi banyak bidang yang berbeda dari aktivitas akuntansi. Beberapa studi mengenai BAR misalnya telah diterapkan di bidang audit untuk meningkatkan pengambilan keputusan auditor. Sebagai contoh, ketika auditor merencanakan cara mereka akan melakukan audit terhadap klien tertentu, mereka harus menilai seberapa besar risiko yang terkait dengan klien. Semakin tinggi risiko, semakin banyak pekerjaan audit yang harus dilakukan. Menilai risiko adalah tugas yang sangat kompleks yang dapat memiliki konsekuensi serius bagi auditor dan investor. Jika penilaian yang salah dibuat dan auditor akibatnya melakukan audit yang buruk. BAR telah digunakan untuk membantu menganalisis penilaian risiko auditor dan memperbaiki penilaian auditor. Area utama lain BAR ada di bidang akuntansi manajemen. Misalnya, BAR telah digunakan untuk membantu menggali dan memahami berbagai masalah insentif dan disinsentif yang terkait dengan berbagai jenis proses penganggaran dan bagaimana bentuk organisasi dan sistem akuntansi dapat mempengaruhi perilaku individu dalam perusahaan. Namun, karena ini tercatat pada laporan keuangan, fokus utama bab ini yaitu kandungan informasi pada laporan keuangan untuk pengguna eksternal perusahaan. Jenis utama BAR di area ini dikenal sebagai Human Judgment Theory atau HJT, atau Human Information Processing atau HIP.
dan meliputi penilaian dan pengambilan keputusan oleh akuntan dan auditor dan pengaruh output dari fungsi ini pada penilaian pengguna dan pengambilan keputusan. Tujuan dari penelitian dalam model ini lebih sering menjelaskan dan memprediksi perilaku pada individu atau grup. Hal ini juga berkaitan dengan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dalam konteks akuntansi keuangan yang bertujuan diterjemahkan ke dalam meningkatkan pengambilan keputusan oleh para produsen atau termasuk auditor dan pengguna laporan akuntansi. Next. Selanjutnya, Behavioral Accounting Research atau BAR, penelitian pasar modal dan peneliti teori agensi dapat disebut penelitian positif dalam pengertian bahwa mereka dikaitkan dengan menemukan fakta. Penelitian pasar modal menanyakan bagaimana reaksi pasar sekuritas terhadap informasi akuntansi. Teori agensi menanyakan apakah insentif ekonomi mempengaruhi dalam memilih metode akuntansi, dan behavioral research menanyakan bagaimana sebenarnya orang-orang menggunakan dan memproses informasi akuntansi. Bagaimanapun, mereka juga sangat berbeda dalam banyak hal. Untuk instansi penelitian pasar modal melihat pada level makro pasar sekuritas agregat, sedangkan teori agensi dan behavioral accounting fokus pada level mikro pribadi, manajer, dan perusahaan. Penelitian pasar modal dan teori agensi diambil dari ilmu ekonomi dan mengesampingkan motivasi aktual orang-orang dengan asumsi bahwa setiap orang merupakan pemaksimal kekayaan. Behavioral accounting, pada sisi lain, diambil dari ilmu yang lain seperti psikologi, sosiologi, dan teori organisasi, dan umumnya tidak membuat anggapan tentang bagaimana orang-orang berkelakuan. Terlebih, itu tujuan untuk mengetahui mengapa orang-orang berkelakuan sebagaimana yang mereka lakukan. Sebagai konsekuensi, 3 kelompok penelitian akuntansi yang lain ini dimaksudkan untuk menjawab tipe yang sangat berbeda pertanyaan tentang praktek akuntansi. Next. Selanjutnya, tipe utama BAR dalam area ini yang telah diketahui seperti Human Judgment Theory atau HJT atau Human Information Processing atau HIP, dan meliputi pertimbangan dan pembuatan keputusan akuntan dan auditor dan mempengaruhi fungsi output pada pengguna, pembagian pertimbangan dan keputusan. Pada masa lalu, para akuntan semata-mata fokus pada pengukuran pendapatan dan biaya yang mempelajari pencapaian kinerja perusahaan di masa lalu guna memprediksi masa depan. Mereka mengabaikan fakta bahwa kinerja masa lalu adalah hasil masa lalu dari perilaku manusia, dan kinerja masa lalu itu sendiri merupakan suatu faktor yang akan mempengaruhi perilaku di masa depan. Mereka melewatkan fakta bahwa arti pengendalian secara penuh dari suatu organisasi harus diawali dengan memotivasi dan mengendalikan perilaku, tujuan, serta cita-cita individu yang saling berhubungan dalam organisasi. Ilmu keperilakuan mempunyai kaitan dengan penjelasan dan prediksi keperilakuan manusia. Akuntansi keperilakuan menghubungkan antara keperilakuan manusia dengan akuntansi. Ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial. Sedangkan akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Namun, ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan sama-sama menggunakan prinsip sosiologi dan psikologi untuk menilai dan memecahkan permasalahan organisasi. Next.
Akuntansi keperlakuan atau behavioral accounting adalah cabang akuntansi yang mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi. Istilah sistem akuntansi yang dimaksudkan di sini dalam arti yang luas, yang meliputi keseluruhan desain alat, pengendalian manajemen, yang meliputi sistem pengendalian, sistem penganggaran, desain akuntansi pertanggungjawaban, desain organisasi seperti desentralisasi atau sentralisasi, desain pengumpulan biaya, desain penilaian kinerja, serta pelaporan keuangan. Secara lebih rinci, ruang lingkup akuntansi keperlakuan meliputi yang pertama, mempelajari pengaruh antara perilaku manusia terhadap desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan, yang berarti bagaimana sikap dan gaya kepemimpinan manajemen mempengaruhi sifat pengendalian akuntansi dan desain organisasi. Yang kedua, mempelajari pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Yang berarti bagaimana sistem akuntansi mempengaruhi motivasi, produktivitas, pengambilan keputusan, kepuasan kerja, dan kerjasama. Yang ketiga, metode untuk memprediksi perilaku manusia dan strategi untuk mengubahnya. Yang berarti bagaimana sistem akuntansi dapat dipergunakan untuk mempengaruhi perilaku. Next. Sebagai bagian dari ilmu keperlakuan atau behavioral science, teori-teori akuntansi keperlakuan dikembangkan dari penelitian empiris atas perilaku manusia di organisasi. Dengan demikian, peranan penelitian dalam pengembangan ilmu itu sendiri sudah tidak diragukan lagi. Ruang lingkup penelitian di bidang akuntansi keperlakuan sangat luas sekali. Tidak hanya meliputi bidang akuntansi manajemen saja, tapi juga menyangkut penelitian dalam bidang etika, auditing, atau pemeriksaan akuntan, sistem informasi akuntansi, bahkan akuntansi keuangan. Akuntansi keperlakuan mempelajari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, reaksi manusia terhadap format dan isi pelaporan keuangan. Yang kedua, bagaimana informasi diproses untuk keperluan pengambilan keputusan. Yang ketiga, pengembangan teknik dari pelaporan untuk mengkomunikasikan data kepada penggunanya. Yang keempat, pengembangan strategi untuk memotivasi dan memengaruhi perilaku, inspirasi, dan tujuan orang-orang yang menjalankan organisasi. Dan hal-hal lain yang mengkaitkan akuntansi manusia, organisasi, dan masyarakat. Hal-hal yang dipelajari dalam akuntansi keperlakuan tersebut apabila diringkas pada dasarnya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh perilaku manusia di dalam perancangan, penyusunan, dan penggunaan sistem akuntansi. Yang kedua, pengaruh sistem akuntansi pada perilaku manusia. Yang ketiga, metode-metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Next. Selanjutnya, mengapa bar penting? Ada sejumlah alasan yang sangat baik bahwa bar penting untuk praktisi akuntansi dan pihak lain. Dibahas pada awal bab ini bagaimana penelitian akuntansi lainnya, seperti pasal modern dan teori keagenan, tidak dilengkapi untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana orang-orang menggunakan dan memproses informasi akuntansi. Untuk mengisi kekosongan ini, kita membutuhkan penelitian yang secara khusus meneliti kegiatan pengambilan keputusan informasi akuntansi dari pembuat, pengguna, dan auditor. BAR dapat memberikan informasi berharga ke berbagai jenis cara dari pembuatan pengambilan keputusan, mengolah dan bereaksi terhadap item tertentu
informasi akuntansi, dan metode komunikasi. Kita dapat menggunakan informasi ini untuk meningkatkan pengambilan keputusan dalam berbagai cara, seperti yang dijelaskan kemudian dalam buku ini ketika kita membahas Brunswick-Lens Model. Meningkatkan pengambilan keputusan penting tentu saja untuk pengguna informasi keuangan yang ingin menghindari membuat keputusan yang buruk yang mengakibatkan kerugian, dan penyusunan serta auditor informasi keuangan yang ingin menghindari digugat. Pemahaman tentang aspek memproses informasi akuntansi juga penting bagi akuntan dalam karirnya. Sebagai profesional informasi, akuntan harus mengembangkan keahlian yang tinggi dalam pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi. BAR dapat membantu dalam memulai pelatihan dan pengetahuan yang meningkatkan keahlian tersebut, sehingga memungkinkan akuntan untuk melakukan yang lebih baik di tempat kerja dan meningkatkan kesempatan akuntan untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan promosi dan mencapai gaji yang lebih baik. Next. Selanjutnya, BAR berpotensi dapat memberikan informasi yang berguna kepada regulator. Akuntansi seperti Australian Accounting Standard Board atau AASB, karena tujuan utama akuntansi adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Anggota AASB terus membahas dengan masalah yang berkaitan dengan metode akuntansi dan jenis pengungkapan yang akan berguna untuk para pengguna laporan keuangan. Peneliti akuntansi berperilaku dapat langsung mempelajari pilihan akuntansi khusus dan melaporkan kepada pembuat standar metode dan pengungkapan mana yang akan meningkatkan keputusan pengguna. Temuan BAR juga dapat menyebabkan efisiensi dalam praktek kerja akuntan dan profesional lainnya. Misalnya, keahlian anggota senior dan anggota berpengalaman dari sebuah perusahaan akuntansi dapat dicatat dan dimanfaatkan dengan metode BAR untuk mengembangkan sistem pakar atau expert system. Komputerisasi untuk berbagai konteks pengambilan keputusan. Sistem pakar atau expert system ini dapat digunakan untuk melatih praktisi yang tidak berpengalaman dan untuk melakukan tugas-tugas rutin yang seharusnya mengikat waktu berharga dari staf yang berpengalaman. Beberapa perusahaan akuntansi misalnya telah menggunakan metode BAR untuk mengembangkan expert system yang melakukan penilaian risiko klien audit yang potensial. Di masa lalu, tugas ini memakan waktu yang akan dilakukan oleh anggota senior dari perusahaan akuntansi. Tapi screening rinci klien potensial kini dapat dilakukan oleh staf yang kurang berpengalaman dengan metode expert system untuk review akhir oleh perusahaan partner. Next. Pengembangan riset akuntansi perilaku. Istilah BAR pertama kali muncul dalam literatur pada tahun 1967, tetapi penelitian HTJ memiliki dasarnya dalam literatur psikologi dari Ward Edwards pada tahun 1954. Penerapan penelitian autoakuntansi dan audit dilakukan pada tahun 1974 ketika Aston menerbitkan sebuah studi eksperimental dari penilaian pengendalian internal dilakukan oleh auditor. 30 tahun terakhir setelah melihat ledakan BAR dalam penelitian umum dan HJT pada khususnya, terutama dalam audit, di mana penilaian untuk proses audit sangat penting untuk batas tertentu. Pengembangan penelitian perilaku di bidang akuntansi keuangan telah dikalahkan oleh dominasi contracting theory sejak 1980-an.
Namun demikian, informasi penting dalam hubungan antara informasi akuntansi dan perilaku manusia telah muncul. Banyak disiplin ilmu atau misalnya ilmu politik, teori organisasi, sosiologi, dan statistik telah memainkan peran dalam pertumbuhan bar. Tetapi sejauh ini, ilmu perilaku yang paling penting dalam hal kontribusinya adalah psikologi. Pertumbuhan penelitian HTJ dalam akuntansi berutang banyak terhadap adaptasi metode penelitian yang digunakan dalam literatur psikologi, yaitu Brunswick-Lens model. Teknik ini merupakan suatu pendekatan penelitian baru yang kuat yang dapat diterapkan pada pertanyaan lama yang diperhatikan oleh penggunaan data. Aston menjadi peneliti akuntansi pertama yang menggunakan teknik ini, diikuti oleh Libby yang pertama kali menggunakannya dalam konteks yang berorientasi pengguna. Kedua peneliti ini terus memainkan peran yang dominan dalam pengembangan bar. Next, aspek keperlakuan pada akuntansi. Beberapa riset akuntansi mulai mencoba menghubungkan dan menganggap penting untuk memasukkan aspek keperlakuan dalam akuntansi. Sejak meningkatnya orang yang sudah memberikan pengakuan terhadap beberapa aspek perilaku dari akuntansi, terdapat suatu kecenderungan untuk memandang secara lebih luas terhadap bagian akuntansi yang lebih substansial. Perspektif perilaku menurut pandangan ini telah dipenuhi dengan baik, sehingga membuat sistem akuntansi yang lebih dapat dicerna dan lebih bisa diterima oleh para manajer atau pimpinan dan karyawannya. Pelayanan akuntansi mungkin juga telah sampai pada puncak permasalahan yang rumit, dan gagasan akuntansi dapat muncul dari beberapa nilai yang ada. Tetapi pertimbangan perilaku dan sosial tidak berarti mengubah dari tugas akuntansi secara radikal, namun mulai mengembangkan perspektif dalam mendekati beberapa pengertian yang mendalam mengenai pemahaman atas perilaku manusia pada organisasi. Manusia dalam faktor sosial diikutsertakan secara jelas dalam aspek-aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Karena para akuntan membuat asumsi mengenai bagaimana mereka termotivasi, bagaimana mereka menginterpretasikan dan menggunakan informasi akuntansi, dan bagaimana sistem akuntansi mereka sesuai dengan kenyataan manusia dan pengaruh organisasi. Next. Berdasarkan pengalaman, banyak manajer dan akuntan telah memperoleh suatu pemahaman lebih dari sekedar aspek manusia dalam tugas mereka. Bagaimanapun, harus diakui bahwa banyak sistem akuntansi masih dihadapkan pada berbagai kesulitan manusia yang tidak terhitung. Bahkan penggunaan dan penerimaan seluruh sistem akuntansi terkadang dapat menjadi meragukan. Pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan dilakukan atas dasar sudut pandang hasil pelaporan mereka, dan bukan atas dasar kontribusi mereka yang lebih luas terhadap efektivitas organisasi. Sebagai prosedur saat ini juga dapat menimbulkan pembatasan yang tidak diinginkan terhadap inisiatif manajerial. Prosedur dapat menjadi tujuan akhir itu sendiri jika semata-mata dibandingkan dengan teknik organisasi yang lebih luas. Dalam organisasi, semua anggota mempunyai peran yang harus dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi.
Peran tersebut bergantung pada seberapa besar porsi tanggung jawab dan rasa tanggung jawab anggota terhadap pencapaian tujuan. Rasa tanggung jawab tersebut pada sebagian organisasi dihargai dalam bentuk penghargaan tertentu. Dalam organisasi masing-masing mempunyai tujuan dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Keselarasan tersebut akan dapat lebih diwujudkan manakala individu memahami dan patuh pada ketetapan-ketetapan yang ada dalam anggaran. Next, dimensi akuntansi keperlakuan. Akuntansi keperlakuan berada di balik peran akuntansi tradisional, yang berarti mengumpulkan, mengatur, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan. Dengan demikian, dimensi akuntansi berkaitan dengan perilaku manusia dan juga desain, konstruksi, serta penggunaan suatu sistem informasi akuntansi yang efisien. Akuntansi keperlakuan dengan mempertimbangkan hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi, mencerminkan dimensi sosial dan budaya manusia dalam suatu organisasi. Steiner juga menjelaskan secara singkat mengenai definisi keperlakuan, yaitu sebagai suatu riset ilmiah yang berhadapan secara langsung dengan perilaku manusia. Definisi ini menangkap permasalahan inti dari ilmu keperlakuan, yaitu riset ilmiah dan perilaku manusia. Next, gambaran umum pendekatan untuk memahami informasi pengolahan. Tujuan dasar dari penelitian HJT adalah untuk menggambarkan cara orang-orang menggunakan dan memproses bagian informasi akuntansi dan lainnya. Dalam konteks tertentu pengambilan keputusan, kami menyebut deskripsi tentang proses pengambilan keputusan oleh seseorang sebagai model. Jadi misalnya kita dapat menggunakan teknik penelitian HJT sebagai model atau mewakili. Cara di mana seorang petugas pinjaman bank memproses berbagai informasi seperti laba dan angka arus kas untuk membuat keputusan tentang apakah akan menyetujui aplikasi pinjaman dari perusahaan. Meskipun Brunsic-Lens model telah menjadi metode dominan dalam pengembangan metode pengambilan keputusan, ada juga dua pendekatan penelitian utama lainnya. Salah satunya disebut proses tracing, yang merupakan upaya untuk membangun sebuah tree representation dari keputusan penilaian seseorang, dan yang lainnya dikenal sebagai paradigma atau penilaian probabilitas, di mana proses pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai pernyataan probabilitas yang didasarkan pada dalil Bayes. Masing-masing dari tiga pendekatan ini untuk menjelaskan modeling pengambilan keputusan diuraikan di bawah ini. Next, yang pertama dari The Brunsic-Lens model. Sejak pertengahan 1970-an, model lensa Brunsic telah digunakan sebagai kerangka kerja analisis serta dasar untuk studi penilaian yang kebanyakan melibatkan prediksi atau misalnya kebangkrutan dan atau evakuasi, misalnya pengendalian internal. Penelitian penggunaan model lensa untuk menyelidiki hubungan antara beberapa isyarat atau potongan informasi dan keputusan penilaian atau prediksi dengan mencari keteraturan dalam tanggapan kepada syarat ini. Para pengambil keputusan, misalnya petugas pinjaman bank, dipandang melihat melalui lensa isyarat, misalnya rasio keuangan.
yang secara probabilitas dihubungkan dengan peristiwa untuk mencapai suatu kesimpulan tentang peristiwa itu. Misalnya, kemungkinan kredit atau default, kredit default atau non-default, representasi yang dijelaskan dengan representasi yang jelas. Next. Dalam mengembangkan versi tertentu dari Bruce-Clance model, subjek diminta untuk membuat penilaian untuk sejumlah besar kasus yang didasarkan pada seperangkat isyarat yang sama. Misalnya, mereka mungkin akan diminta untuk menilai apakah beberapa perusahaan cenderung gagal. Dinilai dari modal kinerja perusahaan, price earning, laba bersih per saham, quick ratio, debt to equity, atau rasio lainnya. Sebuah model linear menggambarkan hubungan fungsional antara isyarat atau rasio dan tanggapan atau kemungkinan kegagalan. Kemudian dibangun sebagai sarana mewakili cara di mana informasi diproses oleh individu. Next. Selanjutnya, secara umum penggunaan Brunswick-Lens model telah menyebabkan penemuan informasi berharga mengenai yang pertama, pola isyarat digunakan secara jelas dalam berbagai tugas. Yang kedua, bobot yang ditempatkan secara implisit oleh para pengambil keputusan di berbagai isyarat informasi. Yang ketiga, ketepatan relatif mengambil keputusan pada tingkat keahlian yang berbeda dalam memprediksi dan mengevaluasi berbagai tugas. Yang keempat, kondisi di mana expert system dan atau model perilaku manusia melebihi perilaku yang dilakukan manusia. Stabilitas atau konsistensi dari penilaian manusia dari waktu ke waktu. Yang keenam, tingkat pemahaman yang dimiliki para pengambil keputusan mengenai pola mereka menggunakan data. Yang ketujuh, tingkat konsensus ditampilkan dalam berbagai tugas keputusan kelompok. Karena informasi ini berguna dalam memahami proses pengambilan keputusan, peneliti telah dan masih mencoba untuk menentukan semua model keputusan atau proses keputusan yang digunakan oleh berbagai kelas pengguna. Next. Selanjutnya, metode proses tracing. Seperti dijelaskan dalam bab ini, model pengambilan keputusan berasal dari penggunaan model lensa Brunswick. Biasanya memiliki kekuatan prediktif yang sangat baik. Memang perbandingan prediksi model bersama lensa dan keputusannya, pembuat keputusan biasanya menunjukkan bahwa model lensa adalah prediktor yang lebih baik dari hal kepentingan daripada dari siapa model itu berasal. Salah satu alasannya adalah model lensa statistik menghilangkan banyak kesalahan acak yang menyusup ke penelitian manusia karena hal-hal seperti kelelahan, sakit, atau kurang konsentrasi. Namun, salah satu batasan penting dari pendekatan lensa Brunswick adalah bahwa itu bukan keterangan yang baik tentang bagaimana orang-orang benar membuat keputusan. Penggunaan format persamaan implisit mengasumsikan bahwa membuat keputusan secara simultan memproses semua sistem informasi, namun sebagian besar pengambil keputusan melaporkan bahwa mereka menganalisis masalah dalam proses langkah demi langkah, melihat satu bagian informasi pertama, nilainya pindah ke bagian informasi berikut, dan seterusnya sampai keputusan tercapai. Next. Meskipun memiliki model yang merupakan prediktor yang baik sangat penting, peneliti dan praktisi juga ingin menjelaskan bagaimana keputusan dibuat. Penjelasan atas keputusan dapat membantu mengungkapkan kelemahan dalam proses pengambilan keputusan yang kemudian dapat dihapus dengan pelatihan dan perbaikan. Perbaikan ini pada gilirannya akan menyebabkan prediksi yang lebih baik dari sebelumnya, dalam upaya untuk membuat pendekatan langkah bijaksana dalam pengambilan keputusan. Beberapa peneliti HJT telah menggunakan pendekatan yang berbeda untuk pemodelan pengambilan keputusan yang disebut proses tracing.
atau metode verbal protokol. Dalam proses tracing, membuat keputusan mungkin diberikan serangkaian studi kasus untuk menganalisa. Tapi kali ini diminta untuk menggambarkan secara verbal tiap langkah yang dilewati ketika membuat keputusan. Deskripsi verbal dicatat oleh peneliti kemudian dianalisis untuk menghasilkan diagram decision tree untuk mewakili proses keputusan pengambilan keputusan. Next. Penilaian probabilistik. Model ini berguna untuk melihat situasi akuntansi di mana kepercayaan awal mengenai prediksi atau evaluasi harus direvisi ketika ada bukti baru. Model ini berpendapat bahwa cara yang paling tepat, cara normatif untuk merevisi kepercayaan awal ini dinyatakan sebagai probabilitas subjektif adalah dengan mengaplikasikan teorema Bayes atau sebuah tenet dasar mengenai teori kondisional probabilitas. Teori Bayes menyatakan bahwa probabilitas revisi karena adanya bukti tambahan sama dengan kepercayaan awal dikalikan dengan seberapa banyak ekspektasi awal harus direvisi. Revisi yang melibatkan auditor dan akuntan memberikan bukti bahwa akuntan dan auditor memiliki serangkaian rules of thumb karena kompleksitas tipe judgment yang harus mereka buat dengan keterbatasan informasi yang mereka miliki. Next. Model penilaian probabilistik berguna untuk melihat situasi dalam akuntansi di mana keyakinan awal tentang prediksi atau evaluasi perlu direvisi. Sekali untuk bukti lebih lanjut agar tersedia. Revisi investor terhadap keputusan investasi sebagai bukti baru mengenai hasil dari gugatan terhadap perusahaan adalah contoh dari situasi ini. Model ini berpendapat bahwa cara normatif yang benar untuk merevisi keyakinan awal dinyatakan sebagai probabilitas subjektif adalah dengan menerapkan teorema Bayes. Sebuah prinsip dasar teori probabilitas bersyarat teorema Bayes menyatakan bahwa revisi atau posterior probabilitas adalah bukti tambahan sama dengan kepercayaan asli atau tingkat dasar dikalikan dengan jumlah di mana harapan sebelumnya harus direvisi, yaitu oleh keafirmatifan atau diagnosa data yang baru. Dengan demikian, peluang investor sama dengan rasio kemungkinan dikali peluang sebelumnya. Sehingga sebenarnya penilaian intuitif probabilitas. Revisi probabilitas dan pilihan antara alternatif adalah perbandingan masing-masing dengan yang ditetapkan oleh model formal atau jawaban yang optimal. Model ini telah diteliti secara luas di bidang psikologi, sementara model memiliki daya tarik logis tertentu. Badan penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan manusia bukan statistik intuitif yang baik. Penelitian khusus melibatkan akuntan dan auditor umumnya sepakat dengan temuan ini. Bukti dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa akuntan dan auditor meminta serangkaian aturan praktis karena kompleksitas dari jenis penilaian yang mereka butuhkan untuk membuat dan keterbatasan pengolahan informasi. Penilaian probabilistik dapat digunakan dalam berbagai keputusan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maitati. Baik, terima kasih Regina Fania. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu masih di keterwakilan bukti, yaitu Kahneman dan Tversky pertama kali melaporkan adanya keterwakilan dan juga kecenderungan untuk mengabaikan tingkat dasar. Sejak itu,
Peneliti di kedua bidang psikologis dan akuntansi telah menyelidiki fenomena tersebut. Dan bukti yang meyakinkan dalam hal itu menunjukkan informasi tarif dasar kadang-kadang diabaikan dan kadang-kadang digunakan secara tepat di dalam menentukan probabilitas dari suatu peristiwa. Selanjutnya, penggunaan informasi tarif dasar tampaknya sangat sensitif terhadap berbagai tugas dan konteks, serta ini telah menyebabkan hipotesis bahwa pertimbangan probabilistik melibatkan pengolahan kontijen. Selanjutnya, next. Menurut Joyce dan Biddle, menggunakan adaptasi akuntansi dalam detektor pencurian ataupun kebohongan oleh karyawan, contoh yang sebelumnya diberikan di dalam bab ini untuk menggambarkan penerapan teorema Bayes. Dalam contoh ini, berkaitan dengan penipuan manajemen, lagi tingkat sangat dasar rendah digunakan. Seperti yang telah diperkirakan, seperti pada contoh sebelumnya, subjek akan memberikan perhatian yang kecil untuk tingkat dasar rendah yang diberikan. Sejak penilaian audit sering melibatkan tingkat dasar rendah. Bahwa peristiwa tinggi contohnya adalah fraud, dan penulis menekankan bahwa implikasi dari hasil ini, namun Holt meragukan temuan Joyce dan Biddle yang memperdebatkan bahwa hal itu adalah pengungkapan masalah, mengarahkan ke efek framing yang telah didorong dari hasil mereka. Efek framing didefinisikan sebagai perspektif kognitif yang ditimbulkan oleh karakteristik tugas. Efek ini sering digambarkan dengan menggunakan antologi help empathy atau helpful glass, di mana pesimistis menganggap gelas sebagai setengah kosong dan optimistis menganggap gelas yang sama sebagai setengah penuh. Next. Selanjutnya masih di ketersediaan bukti, yaitu dibagi menjadi dua. Dasar dari aturan ini adalah penilaian yang didasarkan pada pengambilan dari memori atau konstruksi skenario yang relevan. Contohnya semakin cepat mengingat masalah atau semakin mudah untuk mengingat masalah, atau menghasilkan penjelasan tentang suatu peristiwa, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya penilaian terjadinya peristiwa. Namun, ini dapat membutuhkan sampel yang besar dari probabilitas untuk meningkatkan akurasi prediksi. Selanjutnya, menurut Moser, memeriksa ketersediaan aturan praktis sehubungan dengan penilaian prediktif investor. Dia meminta setengah dari 58 subjek untuk membuat daftar. Keuntungan perusahaan akan meningkat dan alasan keuntungan perusahaan akan menurun. Subjek-subjek tersebut yang tersisa diurutkan dari susunan yang berlawanan, dan menurut Moser menemukan bahwa kelompok pertama subjek membuat prediksi probabilitas yang lebih tinggi mengenai peningkatan keuntungan bagi perusahaan, meskipun tidak ada dasar objektif bagi optimisme mereka.
Hasil subjek mampu menghasilkan alasan penting mendukung yang dinilai lebih mungkin. Dia menyimpulkan bahwa beberapa peristiwa lingkungan mengenai perusahaan tertentu yang menyebabkan liputan berita yang tidak proporsional mungkin sistematis mempengaruhi prediksi penilaian. Investor individual mungkin baik overpraise atau underprice saham karena kecenderungan semuanya untuk berpikir tentang perusahaan dari perspektif yang sama, optimis atau pesimis. Next. Selanjutnya yaitu penetapan dan penyesuaian bukti. Joyce dan Biddle menggunakan kembali praktik auditor sebagai subjek dalam memeriksa efek perubahan dalam sistem pengendalian internal pada perluasan pengujian substantif, yaitu pada tes pemeriksaan yang dirancang untuk mencari keberadaan kesalahan dolar di akun-akun tersebut. Yang diharapkan bahwa subjek akan menyesuaikan perubahan dalam pengendalian internal tersebut dengan menyesuaikan cakupan audit, tetapi penyesuaian tidak akan cukup sebagai penetapan pada awal pengendalian internal yang akan terjadi. Tidak ada bukti penetapan dan juga penyesuaian ditemukan. Namun, menurut Kinney dan Ucker, tidak menemukan bukti penetapan dan penyesuaian dalam review analitis atau analisis rasio, dan juga ada uji kepatuhan atau uji audit pengendalian internal tugas. Next. Selanjutnya ada penilaian ahli atau aturan praktis, yaitu penelitian yang melibatkan penilaian ahli yang berkaitan dengan memeriksa proses berpikir ahli dan penentuan keahlian, sehingga menurut Newell dan Simon memberikan kerangka analisis dengan teori mereka yang dibatasi secara rasional. Mereka menyarankan bahwa manusia memiliki sebuah memori jangka pendek pada setiap kapasitas terbatas, yaitu 4-7 bagian, dan juga memori jangka panjang hampir tak terbatas. Struktur dari ingatan dan karakteristik tugas ini menggabungkan untuk menemukan cara berbagai jenis masalah diwakili di dalam memori atau representasi kognitif yang pada gilirannya menentukan cara masalah ini diselesaikan. Sehingga banyaknya pekerjaan awal dalam memori ahli melibatkan praktisi medis maupun master catur, kemampuan para ahli untuk secara efektif memperluas kapasitas memori mereka di dalam kondisi yang berkaitan dengan keahlian mereka yang telah menjadi temuan yang konsisten di dalam literatur. Selanjutnya, penjelasan terletak. Sepertinya kelompok kecil nilai isyarat mengingatkan seperangkat besar isyarat yang terkait dengan prototipe dan juga penjelasan yang terletak pada penggunaan keterwakilan untuk mengenali pola umum dan membawa prototipe ke dalam memori jangka pendek dari memori jangka panjang. Next. Sehingga, menurut Bowman, ia menemukan bukti keterwakilan di dalam tugas akuntansi ketika ia meminta seorang mahasiswa atau biasa disebut sebagai pemula dan 3 akuntan yaitu ahli untuk menganalisis 4 kasus yang berisi informasi keuangan yang luas untuk menentukan setiap bidang masalah yang mendasar. Ia juga menemukan bahwa para ahli mengikuti strategi diarahkan berdasarkan daftar, cek, tren, kompleksitas, standar, dan stereotip, dan dikembangkan gambaran perusahaan
secara keseluruhan. Sehingga menurut para ahli, ketika menghadapi pelanggan yang stereotip, berusaha untuk mengungkapkan penyebabnya, mencari baik bukti konfirmasi dan mengkonfirmasi. Sehingga para mahasiswa di sisi lain dapat mengikuti strategi sekuensial yang diarahkan secara sederhana dan juga mengevaluasi informasi tentang urutan yang disajikan dan juga mencari fakta yang signifikan yang dapat menjelaskan situasi tersebut. Serta mereka dapat mencari untuk konfirmasi bukti dan tidak berusaha untuk menemukan penjelasan sebab akibat. Sehingga sejumlah penelitian audit telah mengkonfirmasi bahwa ahli audit yang memiliki ingatan yang lebih baik, kemampuan integratif, serta frekuensi kesalahan kemampuan belajar dari yang dilakukan pemula, ahli-ahli audit ini menunjukkan bukti dari 3 aturan praktis dan belum jelas bahwa ini hasil yang diperlukan di dalam kualitas rendah dalam pengambilan keputusan, sehingga mengakibatkan sifat double entry. Dari pembukuan berarti bahwa tes audit sering tumpang tindih, serta mekanisme misalnya adalah review partner yang mencoba untuk menjamin kualitasnya. Sehingga metode proses penelusuran yang mungkin menjadi cara yang baik untuk belajar lebih banyak tentang perbedaan antara proses pengambilan keputusan oleh para ahli dan juga pemula. Serta pengetahuan ini dapat berharga untuk tujuan suatu penelitian. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lens model studies ya the evidence. Dengan menggunakan model lens sebagai alat riset, memungkinkan adanya analisis konsistensi judgment. Apakah model perilaku manusia dapat memprediksi lebih akurat daripada manusia itu sendiri? Serta model ini juga memungkinkan analisis kemampuan petunjuk untuk memprediksi event dalam pertanyaan. Selain itu, model ini juga memberikan insight mengenai derajat konsensus antara pembuat keputusan. Bukti secara konsistensi dapat menunjukkan bahwa manusia itu mampu untuk mengembangkan prinsip-prinsip ataupun model-model untuk memecahkan kesuksesan maupun kegagalan tugas menggunakan rasio keuangan. Tetapi, mereka tidak mampu melakukan hal tersebut ketika model mereka sendiri digunakan secara matematis. Sehingga hal ini menyebabkan karena mereka tidak memperhatikan petunjuk dan juga merah menjadi tidak konsistensi di dalam mengaplikasikan aturan keputusan mereka akibat faktor kelelahan serta kebosanan. Sehingga menurut Abdel Holik dan juga L. Sesai menyimpulkan bahwa pilihan informasi manusialah bukan proses pemilihan petunjuk yang membatasi akurasi. Sedangkan menurut Simnet dan Trotman menemukan bahwa meskipun subjek telah dapat menggunakan performa ketika diminta untuk mengaplikasikan pembobotan petunjuk ideal, penulis-penulis ini menyimpulkan bahwa ketika manusia tidak bisa memiliki rasio mereka sendiri, maka kinerja pemrosesan informasi mereka menurun. Ketika jumlah informasi meningkat, awalnya pengguna dan integrasi informasi meningkat. Namun, pada titik tertentu adanya tambahan informasi yang menyebabkan adanya penurunan jumlah informasi yang terintegrasi ke dalam tugas pengambilan keputusan. Menurut Seuning dan Harel,
Menemukan bukti teori tersebut ketika seorang diberikan lebih dari 8 petunjuk, yaitu rasio keuangan, sedangkan menurut Libby, yang berpendapat bahwa tambahan petunjuk yang tidak valid ke dalam serangkaian petunjuk yang lebih valid akan menurunkan performanya. Namun, riset lain tidak mendeteksi adanya hubungan-hubungan tersebut. Next. Selanjutnya, adanya proses tracking studies masih di the evidence, yaitu Modelands, Brunswick, secara implisit memperlakukan proses pengambilan keputusan sebagai kombinasi linear dari informasi petunjuk, sedangkan decision tree yang diturunkan dari proses tracking menerangkan langkah-langkah pengambilan keputusan di mana isi informasi sebuah data berinteraksi dengan informasi lain dari data tersebut. Laker dan Lacy menemukan bahwa proses tracking model lebih baik daripada menggunakan model statistik linear. Tetapi, Selling dan Zhang menemukan hasil sebaliknya ketika kedua perdebatan ini dibandingkan dalam sebuah tugas yang melibatkan prediksi kebangkrutan. Kompleksitas pengambilan keputusan yang dilakukan manusia berarti dibutuhkan riset yang lebih dalam untuk memahami tipe karakteristik keputusan untuk menentukan apakah pemrosesan informasi yang paling sesuai. Next. Selanjutnya ada format dan presentation of financial statement. Yaitu pada tahun 1976, Libby mengobservasi bahwa ada 3 pilihan dasar yang ada untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Yaitu yang pertama, mengubah presentasi dan jumlah informasi. Yang kedua, memberikan pendidikan ke pembuat keputusan. Yang ketiga, yaitu mengganti pembuat keputusan dengan model of themselves atau dengan ideal or with on ideal. Dengan pentingnya saran yang pertama terhadap akuntan, auditor maupun regulator dan pembuat standar, terdapat penelitian kecil yang dilakukan untuk menemukan format presentasi akuntansi yang ideal. Studi yang dilakukan cenderung untuk memeriksa perubahan yang radikal terhadap penyajian laporan keuangan dalam bentuk grafik multidimensional. The Lens Model berguna dalam memeriksa isu penyajian laporan keuangan yang sama baiknya dengan analisa predictive judgment. The Lens Model mengizinkan untuk menganalisa keakuratan human judgment, konsistensi menggunakan tingkat judgment. Jika perubahan format informasi menghasilkan peningkatan kedua karakteristik tersebut, maka human judgment harusnya meningkat. Next. Selanjutnya, menurut Chernoff F. Chess, menggambarkan perusahaan dalam kondisi keuangan, mukanya dibangun dengan mapping transformed variable keuangan menjadi bentuk muka, yaitu mathematical precision diwujudkan dengan panjangnya hidung, angel alis, dan bentuk mulut digunakan untuk mempresentasikan perubahan kondisi keuangan dari suatu periode ke periode berikutnya. Pendekatan grafik multidimensional
akan menjadi berguna ketika kesediaan biaya atau data membuat model statistik yang tidak mungkin dibangun. Terutama jika dari model saat ini preference laporan keuangan tidak lagi menyiapkan grafik seperti muka Chernoff, tetapi dengan menggunakan warna dan grafik yang lebih konvensional. Penggunaan grafik yang bervariasi dan bentuk tabular akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Laporan dalam bentuk grafik berguna untuk tingkat kompleksitas yang rendah, sedangkan laporan dalam bentuk tabular untuk tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Tidak ada bentuk penyajian yang terbaik di dalam semua situasi ini. Di dalam konteks pengauditan, menurut Richard dan juga menemukan bahwa judgement mengenai penyesuaian terhadap akun dipengaruhi oleh cara penyajian informasi ke auditor visual ataupun auditori. Next. So dan Smith menginvestigasikan dampak dari warna grafik, jenis kelamin, kerumitan dari tugas, dan perbedaan format presentasi dalam predictive accuracy dan sampel undergraduate business student. Hasil dari grafik yang berwarna tidak efektif ketika tugasnya kompleks dan wanita lebih tertarik pada grafik yang berwarna. Penelitian yang lain dilakukan dengan mengajak diskusi dengan satu dari perangkat data, kombinasi tabel, bar chart, atau tabel dengan muka Chernoff, atau hanya dengan menggunakan tabel. Ketika situasi di mana kompleksiti dari informasi itu tinggi, penggunaan hanya dengan tabel membawa kepada keakuratan yang lebih tinggi. Penggunaan grafik pictorial representation data membawa kepada penurunan dan keefektifan penggunaan dari pembuatan keputusan, sehingga alasannya adalah decision maker memilih keputusan yang lebih mudah ketika situasi kompleks, tetapi grafikal dan pictorial yang mewakili data terkadang lebih abstrak dan kurang detail dibandingkan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keterbatasan BAR, yaitu Behavior Accounting Research. Next. Keterbatasan BAR yaitu gambaran umum BAR dalam menunjukkan bahwa kita telah belajar banyak tentang bagaimana membuat keputusan yang berbeda menggunakan informasi akuntansi, namun juga mengungkapkan bahwa ada yang signifikan yang lebih tinggi bagi kita untuk belajar di area ini. Frekuensi antara hasil studi sejenis hanya berarti bahwa pengelolaan informasi manusia jauh lebih kompleks daripada pengembangan teori penelitian dan juga metode saat ini. Minus juga berpendapat, yaitu sayangnya 3 kritik yang dilontarkan terhadap penelitian ini telah membatasi pengaruhnya. Pertama, yaitu studi tentang topik yang sama telah menghasilkan hasil yang bertentangan, mencegah bimbingan konklusif untuk keputusan kebijakan. Selain itu, subjek eksperimen dan pengaturan yang digunakan dalam studi ini sering dari yang ditemukan dalam situasi penilaian nyata, sehingga akhirnya para peneliti akuntansi telah mempertanyakan apakah kebijakan harus dipengaruhi oleh peneliti tentang pengambilan keputusan individu, dan keterbatasan BAR ini belum mencapai tingkat yang sama dari dominasi dalam literatur akademik. Keterbatasan BAR berarti belum mencapai tingkat yang sama dari dominasi dalam literatur akademik saat ini. Dinikmati oleh pasar modal dan juga teori keagenan sekolah penelitian. Secara keseluruhan, keterbatasan utama dari BAR adalah kurangnya teori tunggal yang mendasari yang membantu menyatukan pencahayaan penelitian beragam yang ditemukan oleh BAR. Berbeda dengan pasar modal dan teori keagenan sekolah penelitian yang
telah didasari kegiatan penelitian dan pengembangan teori dalam bidang tertentu dari ekonomi. Peneliti BAR telah meminjam dan berbagai disiplin ilmu dan konteks yang tidak memiliki kerangka umum dalam yang mengembangkan generalisasi yang berguna bagi para pembuat kebijakan. Terdapat juga tidak adanya kemungkinan isyarat pengembangan dari teori semacam itu di masa yang mendatang. Next. Selanjutnya, namun demikian, hal itu tetap benar bahwa BAR adalah sekolah penelitian yang sangat berharga dan praktis. Metode BAR telah digunakan oleh banyak kelompok pengambil keputusan untuk mengembangkan sistem ahli dan alat-alat praktis lainnya untuk mengelola informasi dan tujuan pelatihan di tempat kerja. BAR juga alat-alat yang menawarkan janji yang mengungkapkan kesalahan sistematis seperti aturan yang berbeda praktis dibahas sebelumnya, yang dibuat oleh semua pengambil keputusan dalam konteks tertentu yang memiliki implikasi untuk perbaikan tingkat makro. Misalnya penelitian mulai menunjukkan bagaimana jenis intensif menghadapi analisis saham pada bias tempat kerja keputusan mereka. Kepentingan yang lebih besar sekarang sedang ditujukan dalam mengembangkan pengukuran non-keuangan dari kinerja perusahaan seperti indikator kinerja lingkungan dan sosial untuk diusulkan dalam pelaporan triple bottom line seperti ada sedikit pengetahuan yang ada tentang apa pengukuran non-keuangan ini seharusnya atau bagaimana mereka harus dilaporkan. BAR juga memiliki peran penting untuk bermain dalam membantu praktisi akuntansi dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan daerah muncul seperti ini. Selanjutnya, kemajuan terus-menerus dalam teknologi penelitian dan metode akan memungkinkan para peneliti BAR masa depan untuk mengembangkan hipotesis yang lebih kaya dan tes tentang bagaimana pengambilan keputusan proses informasi akuntansi. Next. Sehingga adanya format dan juga penyajian laporan keuangan menurut Libby tahun 1976 yang mengamati bahwa ada tiga pilihan dasar, yaitu yang pertama adalah mengubah penyajian dan jumlah informasi, dan yang kedua mendidik para pengambil keputusan, dan yang ketiga mengganti pengambil keputusan baik dengan model mereka sendiri atau dengan model pembobotan sinyal yang ideal. Next. Selanjutnya ada probabilistic judgment studies, yaitu bukti, yaitu 3 aturan praktis didefinisikan dalam literatur sebagai berikut. Yang pertama adalah keterwakilan. Aturan ini menyatakan bahwa ketika menilai kemungkinan bahwa item tertentu berasal dari populasi item tertentu, penilaian orang ditentukan oleh sejauh mana item tersebut mewakili populasi, item atau kejadian yang dilihat oleh pengambil keputusan sebagai sesuatu yang lebih representatif akan dinilai dan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk terjadinya dibandingkan item atau kejadian yang kurang representatif. Next. Dan yang kedua ini adanya ketersediaan. Aturan praktis mengacu pada penaksiran probabilitas dari suatu peristiwa yang didasarkan peristiwa tersebut masuk ke dalam pikiran. Sehingga konsekuensi dari penggunaan aturan praktis ini adalah bahwa probabilitas terkait dengan peristiwa sensasional kemungkinan akan overestimate. Dan yang ketiga adalah jangkar dan juga penyesuaian. Aturan ini mengacu pada proses penilaian umum, di mana respon awalnya dihasilkan atau diberikan fungsi sebagai jangkar dan informasi lain yang digunakan untuk mengatur respon itu, sehingga konsekuensi dari aturan ini adalah kemungkinan tidak cukupnya menyesuaikan dalam kaitannya dengan perubahan keadaan. Next. Sehingga akuntansi dan perilaku, akuntansi hadir sebagai fungsi langsung dari kegiatan individu atau kelompok individu, didefinisikan sebagai entitas akuntansi. Terdapat sudut pandang yang berbeda dari akuntansi menunjukkan adanya kemungkinan sejumlah perspektif akuntansi. Tanggapan terhadap informasi adalah fungsi dari
perspektif manusia dan karena itu tidak lepas dari tujuan pribadi dengan kepentingan pengguna, apakah bertindak seperti kepentingan individu maupun kepentingan kelompok. Sehingga akibatnya akuntansi beroperasi pada lingkungan yang kompleks. Next. Selanjutnya, menurut Zimmerman, yang menyediakan dua pengamatan penting tentang faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi. Yang pertama, adanya perubahan pada sistem akuntansi yang terjadi di dalam ruang yang hampa. Dan yang kedua adalah perubahan dalam arsitektur perusahaan termasuk perubahan dalam sistem akuntansi. Next. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai akuntansi dan perilaku dari BAR. Next. Akuntansi dan perilaku, yakni akuntansi hadir sebagai fungsi langsung dari kegiatan individu maupun kegiatan kelompok individu yang didefinisikan sebagai entitas akuntansi. Terdapat sudut pandang yang berbeda dari akuntansi yang menunjukkan adanya kemungkinan sejumlah perspektif akuntansi. Bahkan, dalam periode peraturan pemerintah terpusat atas pengungkapan akuntansi oleh perusahaan, ada ribuan pilihan dan asumsi yang diperlukan antara alternatif teknik menunjukkan adanya kemungkinan sejumlah perspektif akuntansi, bahkan di dalam periode peraturan pemerintah terpusat atas pengungkapan akuntansi oleh perusahaan, ada ribuan pilihan dan asumsi yang diperlukan antara alternatif teknik akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk entitas perusahaan. Walaupun berada di dalam peraturan yang lebih ketat dari undang-undang perpajakan di Australia, ada kebijakan yang cukup besar dalam teknik pengadopsian dan interpretasi dari informasi yang dilaporkan merupakan masalah dari perspektif. Ada banyak kepentingan yang bersaing di berbagai orang yang menginterpretasikan informasi keuangan yang dilaporkan oleh organisasi mereka. Pada dasarnya, ada banyak kepentingan yang bersaing di berbagai organisasi yang menginterpretasikan informasi keuangan dilaporkan oleh organisasi mereka. Pada dasarnya, para pengguna informasi akuntansi mewakili berbagai perspektif dan juga tujuan, mulai dari kelompok karyawan yaitu serikat buruh, pemegang saham individu, dan juga kelompok investor. Untuk pengelolaan organisasi, pembuatan standar akuntansi sering menghabiskan banyak waktu untuk memperdebatkan validitas teknis dari teknik yang diusulkan. Namun sebelumnya validitas teknik merupakan masalah yang perspektif. Akuntansi yang merupakan fungsi dari perilaku dan aktivitas manusia. Dengan demikian, informasi akuntansi akan mempengaruhi perilaku baik dalam metode yang diadopsi untuk mengukur dan juga melaporkan informasi dan sebagai respon terhadap keterbukaan informasi. Tanggapan terhadap informasi adalah fungsi dari perspektif manusia, karena itu tidak terlepas dari tujuan pribadi dan kepentingan pengguna. Apakah bertindak sebagai seperti kepentingan individu atau kelompok. Akibatnya, akuntansi beroperasi di dalam lingkungan yang kompleks. Akuntan harus menyadari lingkungan ini dan juga menghargai dampak informasi akuntansi terhadap perilaku. Next. Menurut Burchell dan kawan-kawan, merangkum peran penting akuntansi dalam konteks board ekonomik, yaitu data akuntansi sekarang digunakan dalam derivasi dan juga pelaksanaan kebijakan untuk stabilisasi ekonomi, harga, dan juga pengendalian upah, untuk regulasi sektor industri dan komersial. Tertentu dan perencanaan sumber daya ekonomi nasional dalam kondisi peperangan dan perdamaian dan juga kemakmuran serta depresi
tidak lagi dilihat sebagai sekedar unit rutinitas kalkulatif, sekarang berfungsi sebagai mekanisme terpadu dan berpengaruh untuk manajemen ekonomi dan sosial. Dan yang terakhir yaitu selain itu penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan di dalam sistem akuntansi dan juga bersifat informasi yang dilaporkan. Akuntansi bukanlah proses satu arah, dan informasi akuntansi mempengaruhi perilaku atau mendorong respon pada bagian di beberapa kelompok pengguna. Informasi serta sistem akuntansi dipengaruhi dan dapat diubah oleh faktor yang sebagian besar berada di luar kendali langsung akuntan. Sehingga menurut Zimmerman, sistem akuntansi adalah komponen fundamental dari arsitektur organisasi dengan manajer senior yang terus berusaha mengadaptasi arsitektur dengan memastikan struktur terbaik dari perusahaan. Zimmerman juga menyediakan dua pengamatan penting terhadap faktor yang tentang faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi. Next. Next. Adanya perubahan dalam sistem akuntansi yang sudah terjadi di dalam ruang hampa. Perubahan sistem akuntansi umumnya terjadi pada waktu yang sama. Sebagai perubahan dalam strategi bisnis perusahaan dan perubahan organisasi lainnya, khususnya yang berkaitan dengan pemisahan hak keputusan dan juga evaluasi kinerja dan proses penghargaan. Terjadinya perubahan dalam arsitektur perusahaan termasuk perubahan dalam sistem akuntansi yang mungkin terjadi dalam menanggapi perubahan strategi bisnis perusahaan yang disebabkan oleh guncangan eksternal dari teknologi dan kondisi pasar pergeseran informasi akuntansi sehingga secara signifikan mempengaruhi perilaku individu baik di dalam suatu entitas dan eksternal padanya. Namun pengaruh dua arah dengan individu atau grup individu langsung dengan tidak langsung mempengaruhi struktur sistem akuntansi dan pengungkapan informasi jika penelitian perilaku adalah untuk kemajuan dan memberikan pemahaman yang berharga tentang hubungan yang kompleks, hal itu harus menyimpang dari penelitian pasar modal yang beroperasi di bawah asumsi yang mewakili individu atau kelompok pemegang saham sebagai seperangkat masing-masing berbagi kekuatan yang sama dari interpretasinya, film dan keyakinan yang menerima bahwa ekonomi, masyarakat, dan entitas di dalamnya hidup organisme kompleks yang bertindak di dalam isolasi tetapi efek satu sama lain dalam cara yang kompleks. Next. Yang pertama adanya pengertian dan konsep akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari disiplin akuntansi yang mempelajari tentang hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi serta dimensi sosial dari organisasi di mana manusia dan sistem akuntansi tersebut berada. Jadi terdapat 3 pilar utama akuntansi keperilakuan, yaitu perilaku manusia, akuntansi, dan organisasi. Untuk itulah maka sering dikatakan pula bahwa akuntansi keperilakuan merupakan bidang studi yang mempelajari aspek manusia dari akuntansi. Dalam perkembangan selanjutnya, bahkan diperluas lagi bagaimana akuntansi dan masyarakat saling mempengaruhi sehingga aspek sosial dan akuntansi juga sering dimasukkan sebagai bagian dari akuntansi keperilakuan. Menurut Binberg dan Silk 1989 mengklasifikasikan riset akuntansi keperilakuan menjadi 5 aliran, yaitu yang pertama adanya pengendalian manajemen, kedua pemrosesan informasi akuntansi, yang ketiga desain sistem informasi, yang keempat riset audit, yang kelima sosiologi organisasi. Next.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maria Angelica. Kepada Maria Angelica saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada materi selanjutnya. Yang pertama itu mengenai perkembangan yang sangat pesat dalam akuntansi keperilakuan. Lebih disebabkan karena akuntansi secara simultan dihadapkan dengan ilmu-ilmu sosial secara menyeluruh, di mana akuntansi keperilakuan menggunakan metodologi ilmu pengetahuan perilaku untuk melengkapi gambaran informasi dengan mengukur dan melaporkan faktor manusia yang mempengaruhi keputusan bisnis dan hasil mereka, di mana akuntansi ini keperilakuan menyediakan suatu kerangka yang disusun berdasarkan teknik berikut ini yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu untuk memahami dan mengukur dampak proses bisnis terhadap orang-orang dan kinerja perusahaan. Lalu yang kedua itu untuk mengukur dan melaporkan perilaku serta pendapat yang relevan terhadap perencanaan strategis. Dan yang terakhir itu untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku guna memastikan keberhasilan implementasi kebijakan perusahaan. Lalu perkembangan yang pesat dalam akuntansi keperilakuan lebih disebabkan karena akuntansi secara simultan dihadapkan dengan ilmu-ilmu sosial secara menyeluruh. Akuntansi keperilakuan menggunakan metodologi ilmu pengetahuan perilaku untuk melengkapi gambaran informasi dengan mengukur dan melaporkan faktor manusia yang mempengaruhi keputusan bisnis dan hasil mereka. Akuntansi keperilakuan menyediakan suatu kerangka yang disusun berdasarkan teknik 3 bagian. Yang pertama itu memahami dan mengukur dampak proses terhadap orang dan kinerja perusahaan. Yang kedua itu mengukur perilaku dan pendapat, dan yang ketiga itu mempengaruhi pendapat. Next. Selanjutnya, materi yang kedua adalah tentang ruang lingkup, di mana ruang lingkup dalam akuntansi itu ada 4 bagian. Yang pertama, reaksi manusia terhadap format dan isi dari pelaporan keuangan. Yang kedua itu bagaimana informasi diproses untuk keperluan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga itu pengembangan teknik pelaporan untuk mengkomunikasikan data kepada penggunanya. Dan yang terakhir adalah pengembangan strategi untuk memotivasi dan mempengaruhi perilaku, inspirasi, dan tujuan orang yang menjalankan organisasi. Dan terakhir, hal-hal yang mengaitkan akuntansi, manusia, organisasi, dan masyarakat. Lalu, hal-hal yang dipelajari dalam akuntansi keperilakuan tersebut apabila diringkas, pada dasarnya itu meliputi yang pertama pengaruh perilaku manusia dalam perencanaan, penyusunan, dan penggunaan sistem akuntansi. Yang kedua itu pengaruh sistem akuntansi pada perilaku manusia. Yang ketiga itu metode dalam memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Yang keempat itu secara lebih terperinci ruang lingkup akuntansinya itu. Secara terperinci, ruang lingkup akuntansi kebetulan meliputi mempelajari pengaruh antara perilaku manusia terhadap konstruksi bangunan dan penggunaan sistem informasi yang diterapkan dalam perusahaan dan organisasi, yang berarti bagaimana sikap dan gaya kepemimpinan manajemen mempengaruhi sifat pengendalian akuntansi dan desain organisasi. Apakah desain sistem pengendalian akuntansi bisa diterapkan secara universal atau tidak. Lalu mempelajari pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap perilaku manusia, yang berarti bagaimana sistem akuntansi mempengaruhi kinerja, motivasi, produksi, pengambilan keputusan, kepuasan kerja, dan kerjasama. Di mana metode untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia dan strateginya itu untuk mengubahnya, yang berarti bagaimana sistem akuntansi dapat dipergunakan
untuk mempengaruhi perilaku dan bagaimana mengatasi resistensi itu. Di sini muncullah istilah freezing atau pembekuan dan unfreezing atau mencairkan. Contohnya perubahan sistem perubahan di mana bukanlah suatu yang mudah tetapi perlu upaya untuk sampai pada aplikasi sistem itu sendiri karena bisa jadi ada resistensi di situ. Next. Lalu pada materi selanjutnya, saya akan membahas perlunya mempertimbangkan akuntansi keperilakuan dalam suatu organisasi atau yang dikenal dengan behavior accounting research. Next. Akuntansi bukanlah sesuatu yang statis, tetapi akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan akuntansi, serta kebutuhan organisasi akan informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya menurut Komsyah dalam Advan dan Irsa pada tahun 2005. Berdasarkan pemikiran tersebutlah manusia dan faktor sosial secara jelas didesain dalam aspek-aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Dan para akuntan belum pernah mengoperasikan akuntansi pada sesuatu yang vakum. Para akuntan secara berkelanjutan membuat beberapa asumsi mengenai bagaimana mereka membuat orang termotivasi, bagaimana mereka menginterpretasikan dan menggunakan informasi akuntansi, dan bagaimana sistem akuntansi mereka sesuai dengan kenyataan manusia dan mempengaruhi organisasi tersebut. Lalu selanjutnya, next. Penjelasan di atas menunjukkan adanya aspek keperilakuan pada akuntansi, baik dari pihak pelaksana atau penyusun informasi, maupun dari pihak pemakai informasi akuntansi. Pihak pelaksana atau penyusun informasi akuntansi ini adalah seseorang atau sekumpulan orang yang mengoperasikan sistem informasi akuntansi dari awal sampai terwujudnya laporan keuangan. Pengertian ini menjelaskan bahwa pelaksana memainkan peran penting dalam menopang kegiatan organisasi. Dikatakan penting sebab hasil kerjanya dapat memberikan manfaat bagi kemajuan organisasi dalam bentuk peningkatan kinerja melalui motivasi kerja dalam wujud penetapan standar kerjanya, di mana standar kerja tersebut dapat dihasilkan dari sistem akuntansi yang dapat diperkirakan apa yang akan terjadi ketika pelaksana sistem informasi akuntansi tidak memahami dan memiliki kerja yang diharapkan. Bukan saja laporan yang dihasilkan tidak handal dalam pengambilan keputusan, tetapi juga sangat berpotensi untuk menjadi bias dalam memberikan evaluasi kinerja unit maupun individu dalam organisasi tersebut. Next. Untuk itu, motivasi dari perilaku pelaksana menjadi aspek penting dari suatu sistem informasi akuntansi. Di sisi lain, pihak pemakai laporan keuangan dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, pihak intern atau manajemen. Yang kedua itu ada pihak ekstern, seperti contohnya pemerintah, investor, kreditur atau calon kreditur, dan lain sebagainya. Bagi pihak intern, informasi akuntansi akan digunakan untuk motivasi dan penilaian kerja. Sedangkan bagi pihak intern atau ekstern yang akan digunakan untuk penilaian kinerja sekaligus sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Di sisi lain, pihak ekstern juga perlu mendiskusikan berbagai hal terkait dengan informasi yang disediakan, sebab mereka mempunyai suatu rangkaian perilaku yang dapat mempengaruhi tindakan pengambilan keputusan bisnisnya. Sehubungan dengan hal tersebutlah, beberapa riset akuntansi mulai mencoba menghubungkan dan menganggap penting untuk memasukkan aspek perilakuan dalam akuntansi. Sejak meningkatnya orang yang sudah memberikan pengakuan terhadap beberapa aspek perilaku dari akuntansi, terdapat beberapa aspek perilaku dari akuntansi yang kecenderungan memandang secara lebih luas terhadap bagian akuntansi yang lebih substansial. Perspektif perilaku menurut pandangan ini lebih
dipenuhi dengan baik sehingga membuat sistem akuntansi yang lebih dapat dicerna dan lebih bisa diterima oleh para manajer atau pimpinan dan karyawannya. Klien akuntansi mungkin juga telah sampai pada puncak permasalahan yang rumit dan gagasan akuntansi dapat muncul dari beberapa nilai yang ada. Tetapi pertimbangan perilaku dan sosial tidak berarti mengubah dari tugas akuntansi secara radikal. Namun mulai mengembangkan perspektif dan mendekati beberapa pengertian yang mendalami secara radikal mengenai pemahaman atas perilaku manusia pada organisasi. Next. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai pengaruh akuntansi ke perilakuan terhadap laporan keuangan atau behavior accounting research, di mana dalam akuntansi keuangan melibatkan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Akuntan melakukan akuntansi mulai dari mengidentifikasikan transaksi, mencatat dan mengukurnya sampai dengan menyusun laporan keuangan. Akhir periode, di mana informasi yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut dapat diaudit oleh akuntan publik agar dapat dipercaya oleh para pengguna, khususnya pengguna eksternal. Setiap pihak yang berhubungan dengan akuntansi, baik intern ataupun ekstern, selalu menggunakan judgement dalam pengambilan keputusan. Accountant sebagai pihak yang menyiapkan informasi akuntansi akan memilih metode dan pendekatan yang paling sesuai dengan kebijakan manajemen dalam mengoperasikan perusahaan. Dalam proses pemilihan metode dan pendekatan akuntansi yang dapat dipergunakan, judgement accountant berperan dominan. Auditor pada saat melakukan prosedur audit yang menggunakan judgement. Penggunaan laporan keuangan ketika membaca laporan keuangan dan menginterpretasikan informasi yang terkandung di dalamnya untuk mengambil keputusan ekonomi juga selalu menggunakan banyak pertimbangan. Judgement dan keputusan yang beragam untuk kondisi yang sejenis mencerminkan variasi perilaku. Pada akhirnya muncul banyak aspek perilakuan yang terkait dengan akuntansi keuangan. Aspek keperilakuan tersebut merupakan bidang yang dikaji dalam akuntansi keperilakuan. Next. Lalu selanjutnya, perkembangan organisasi bisnis saat ini penuh dengan persyaratan untuk melakukan pelaporan informasi kepada pihak lain tentang siapa atau apa, bagaimana menjalankan organisasi, dan untuk siapa harus bertanggung jawab. Lalu persyaratan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada antisipasi penggunaan informasi, di mana persyaratan pelaporan yang dikenakan adalah umum bagi si pengirim untuk tidak berpikir jika tidak bertanya mengapa mereka menginginkan informasi ini, sehingga bagaimana mereka akan menggunakannya. Pertanyaan itu akan dilontarkan oleh si pengirim untuk mengetahui apakah si penerima akan mengambil suatu tindakan yang berkaitan dengan atau memiliki pendapat mengenai si pengirim karena informasi yang dilaporkan tersebut. Karena si penerima menggunakan informasi yang dilaporkan sebagai suatu dasar untuk evaluasi kinerja dan penilaian lainnya, pertimbangan si pengirim mengenai penggunaan yang mungkin sangat mendasar. Pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri, bersama-sama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerima akan bereaksi terhadap informasi yang dilakukan. Persyaratan pelaporan kemungkinan besar akan mempengaruhi perilaku pengirim ketika informasi yang dilaporkan merupakan deskripsi mengenai perilaku pengirim atau sesuatu yang dipengaruhi oleh pengirim atau sesuatu yang mana pengirim bertanggung jawab. Next. Lalu yang kedua itu ada prediksi pengirim mengenai penggunaan informasi. Dalam kasus lain, adalah jelas dari respon penerima atau kurangnya respon penerima bahwa mereka tidak menggunakan informasi yang dilaporkan seperti yang mereka katakan. Anekdot klasik mengenai hal ini adalah ketika seorang mahasiswa yang mengetik alamat yang panjang di tengah-tengah suatu makalah
Untuk menambah ketebalan, makalah tersebut dikembalikan dengan suatu nilai, tetapi tanpa indikasi bahwa dosen tersebut telah melihat hal itu. Lalu yang kedua itu ada insentif atau sanksi. Semakin besarnya potensi sanksi dan sanksi yang diberikan oleh pihak manajemen dalam suatu organisasi, misalnya, maka si pembuat informasi akan semakin berhati-hati dalam bertindak untuk memastikan bahwa informasi yang ia buat dapat diterima dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Next. Lalu selanjutnya ada penentuan waktu, di mana waktu adalah faktor yang penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pembuat laporan atau tidak, supaya persyaratan pelaporan dapat menyebabkan perubahan perilakunya. Ia harus mengetahui persyaratan tersebut sebelum ia bertindak. Lalu yang keempat, ada pengarah perhatian, di mana suatu persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pembuat mengubah perilakunya. Hal ini kemungkinan informasi memiliki suatu cara untuk mengarahkan perhatian pada bidang yang berkaitan dengannya, yang dapat mengarah pada perubahan perilaku tersebut. Next. Lalu yang terakhir ada akuntansi keuangan. Terdapat beberapa prinsip akuntansi yang diterapkan setelah diperdebatkan terlebih dahulu mengenai dampak yang ditimbulkan. Beberapa hal yang kontroversial dari pernyataan standar akuntansi tersebut merupakan contoh mengenai bagaimana prinsip akuntansi mempengaruhi perilakunya. Setelah mengalami proses perdebatan dari berbagai kelompok atau pemerintah, praktisi bisnis akademis melahirkan ISAK atau interpretasi standar akuntansi keuangan nomor 4 yang menginterpretasikan PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 10 mengenai transaksi dalam mata uang asing. Next. Lalu ada pula akuntansi perpajakan dalam persyaratan pelaporan yang dapat mempengaruhi perilaku di semua bidang akuntansi. Dalam akuntansi perpajakan, umumnya persyaratan pelaporan akuntansi perpajakan ini dipandang rumit dan sulit bagi banyak membayar pajak. Beberapa persyaratan telah dikenakan tidak hanya kepada pembayar pajak, tetapi juga pada pihak lain seperti karyawan dengan maksud untuk membuat hukum pajak lebih dipatuhi. Next. Lalu ada pula akuntansi manajerial dan akuntansi sosial. Di mana dalam akuntansi manajerial, manajemen dapat memperlakukan persyaratan pelaporan internal ataupun yang diinginkannya kepada bawahan. Sedangkan untuk akuntansi sosial, masih terdapat relatif sedikit mengenai dampak dari akuntansi sosial bagi publik karena akuntansi sosial adalah bidang perhatian yang masih relatif baru. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai isu untuk auditor. Ada behavior accounting research, sama seperti penelitian akuntansi. Perilaku dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana orang menggunakan dan memproses informasi akuntansi. Penelitian audit perilaku dapat menyelidiki bagaimana auditor melakukan tugas mereka dan membuat penilaian mereka. Penelitian terdahulu dimulai dengan pertanyaan yang cukup jelas. Misalnya, apakah pengalaman audit lebih meningkatkan kualitas auditor penilaian, meskipun kesederhanaan tampak dari pertanyaan ini. Para peneliti terlebih dahulu memulai dengan pertanyaan, misalnya, pengalaman audit lebih meningkatkan kualitas auditor penilaian, meskipun kesederhanaan tampak dari pertanyaan, di mana peneliti tersebut menemukan bahwa jawabannya tidak ada yang pasti. Lalu kinerja auditor bervariasi karena dalam cara-cara yang menunjukkan bahwa auditor memiliki kedua pengetahuan umum.
kedua pengetahuan umum yang semua auditor dan pengetahuan di mana cara untuk menyelidiki independensi auditor adalah dengan domain tertentu atau konteks untuk informasi tentang auditor. Hasil tersebut penting karena bukti mereka menunjukkan bahwa meskipun auditor independen, pada kenyataannya penampilan independensi bisa terganggu dan harga saham terpengaruhi. Next. Isu untuk auditor sama seperti penelitian akuntansi inilah. Penelitian dimulai dengan pertanyaan cukup jelas, misalnya apakah pengalaman audit lebih meningkatkan kualitas auditor penilaian. Meskipun kesederhanaan tampak dari pertanyaan ini, para peneliti segera menemukan bahwa jawabannya tidak ada yang pasti. Kinerja auditor bervariasi antara pengetahuan dengan cara yang menunjukkan bahwa auditor memiliki kedua pengetahuan umum yang umum untuk semua auditor dan pengetahuan khusus yang diperoleh melalui praktek dan umpan balik dalam domain tertentu atau konteks. Next. Lalu untuk isu untuk auditor ini, salah satu konteks tertentu yang telah diteliti secara intensif adalah pengalaman industri tertentu, di mana auditor dengan pengalaman dalam konteks industri nampaknya memiliki kualitas penilaian auditor yang tinggi ketika bekerja dalam konteks tersebut. Jika auditor diminta untuk bekerja di luar daerah, spesialisasi mereka tidak menunjukkan tingkat kinerja yang lebih besar. Temuan penelitian ini didukung oleh pengamatan bahwa perusahaan audit besar mengatur praktek mereka suatu lini industri yang lama. Next. Lalu dari hasil also, Acer dan Lynch menunjukkan bahwa pengetahuan khusus auditor tidak dapat dialihkan kepada konteks lain. Hammersley menunjukkan bahwa ini adalah karena industri spesialisasi. Auditor dapat menggunakan beberapa isyarat lebih efisien daripada auditor lain dalam industri spesialis konteks. Tunjuknya adalah potongan informasi dan Hammersley tertarik pada kinerja relatif spesialis dan non-spesialis. Auditor dalam menggunakan isyarat tampaknya tidak berbahaya untuk membuat pola yang mewakili keberadaan salah saji keuangan. Hasilnya menunjukkan perbedaan dalam cara yang spesialis dan non-spesialis. Auditor memahami isyarat ketika mereka menaburkan seluruh informasi yang tersedia bagi auditor. Dia menunjukkan bahwa auditor spesialis cenderung menggunakan prosedur yang lebih efisien dan efektif untuk mendeteksi keberadaan salah saji, tapi hanya dalam bidang spesialis mereka sendiri. Next.
penelitian industri spesialis berfokus pada kompetensi auditor yang merupakan salah satu bagian dari kualitas audit. Penelitian perilaku juga telah memiliki isu seputar komponen lain dari kualitas audit, independensi auditor. Menurut Koh dan Smith, meneliti efek dari pengungkapan kepentingan atas keputusan pelaporan auditor awalnya dan konsisten dengan kain. Lawson dan Moore, mereka menemukan bahwa auditor lebih cenderung melakukan secara keliru ketika mereka mengungkapkan konflik kepentingan karena pengungkapan tersebut meringankan keprihatinan moral mereka. Next. Cara lain untuk menyelidiki independensi auditor adalah dengan meneliti reaksi investor untuk informasi tentang auditor. Misalnya Davos dan Hohenn-Daput, di mana Raja dan Scholars menyelidiki persepsi investor dari independensi auditor ketika auditor menerima biaya layanan non-audit yang mengurangi dari klien audit mereka. Ketua studi menemukan bahwa pengungkapan biaya non-audit mengurangi akurasi persepsi investor independensi auditor tersebut. Hasil ini penting karena bukti mereka menunjukkan bahwa meskipun auditor independen pada kenyataannya, penampilan independensi bisa terganggu dan harga saham terpengaruhi. Peraturan seperti Sarbanes-Oxley Act ini pada tahun 2002 diperkenalkan untuk mencegah masalah independensi auditor dengan membatasi penyediaan auditor layanan non-audit kepada klien mereka. Bahkan jika tidak ada penurunan independensi yang sebenarnya untuk mencegah, peraturan ini dapat membantu auditor dan klien mereka menghindari masalah yang disebabkan oleh gangguan independensi yang dirasakan. Next. Penelitian eksperimental ini memiliki potensi untuk melengkapi penelitian dengan menggunakan arsip data dengan berfokus pada perilaku auditor dan investor. Namun tantangan metodologis yang dihadapi oleh para peneliti perilaku juga signifikan. Sering ada ketegangan antara membuat percobaan cukup realistis dengan memasukkan banyak faktor konseptual dan membuatnya cukup sederhana, sehingga peneliti dapat yakin bahwa mengamati hasil tersebut disebabkan dengan manipulasi faktor spesifik dalam penyelidikan. Next. Maka sampailah kita kepada kesimpulan pada bab 13 ini mengenai behavior accounting research. Next. Kesimpulannya, untuk pengertian dari behavior accounting research adalah studi perilaku accountant atau perilaku non-accountant di mana mereka dipengaruhi oleh fungsi akuntansi dan laporan. Pentingnya behavior accounting research ini yang pertama telah catat pada awal chapter ini bagaimana kelompok penelitian akuntansi yang lain seperti pasar modal dan teori agensi tidak berkelapati dengan jawaban pertanyaan tentang bagaimana orang-orang menggunakan dan memproses informasi akuntansi. Lalu, bar ini dapat memberikan arti berada dalam jenis cara yang berbeda pada hasil proses dan reaksi pengambilan keputusan pada fakta informasi akuntansi. Dan yang terakhir, bar dapat memberikan pertanyaan tentang bagaimana orang menggunakan dan memproses informasi akuntansi. Next. Lalu akuntansi keperilakuan atau behavior accounting merupakan bagian dari disiplin akuntansi yang mempelajari tentang hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi serta dimensi sosial dari organisasi di mana manusia dan sistem akuntansi tersebut berada. Jadi, terdapat 3 pilar utama akuntansi keperilakuan. Yang pertama itu ada perilaku manusia, yang kedua itu ada akuntansi, dan yang terakhir itu adalah organisasi.
Perkembangan yang pesat dalam organisasi keperilakuan lebih disebabkan karena akuntansi secara simultan dihadapkan dengan ilmu sosial secara menyeluruh. Akuntansi keperilakuan menggunakan metodologi ilmu pengetahuan perilaku untuk melengkapi gambaran informasi dengan mengukur dan melaporkan faktor manusia yang mempengaruhi keputusan bisnis dan hasil mereka. Next. Dengan ini berakhir sudah presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita.